Bang Rama kerja Mas ya? Iya. Tahu ada job fair di sini dari mana Mas? Media sosial. Media sosial apa tuh? Facebook. Facebook. Tahu dari mana Mas? Ada job fair di sini Mas? Dari brosur-brosur itu. Brosur-brosur. Iya. Pendidikan apa Mas? D1 komputer. S1 komputer. D1. Artinya di tempat kamu, Pak. Dari mana nih? Dari mana nih? Dari Bekasi, Kota Cibitung. Cibitung. Di belakang. Hah? Belakang. Belakang sini, Ganda Mekar berarti desa Ganda Mekar. Nah, tahu ini ada kegiatan job fair dari mana? Dari teman, Pak. Dari teman. Gimana kata teman? Semalam datang ke sini ke rumah, ada job fair besok di Ramayana. Gitu. Kamu namanya siapa? Willy, Pak. Dwi. Willy. Willy. Cakep nama lo. Kayak Hah? orangnya, Pak. Kayak orang ya, wah. Pendidikan apa Willy? SMK. SMK? Otomotif. Otomotif. Sebelumnya udah pernah kerja belum? Udah, Pak. Hah? Udah kerja di mana? Di Sinar Jaya. Sinar Jaya. Kenapa keluar? Habis kontrak. Habis kontrak. Oh, stop kontrak ya? Gitu. Baru sekarang nyari kerja lagi. Seneng nggak ada job fair kayak begini? Alhamdulillah, Pak. Senang banget, Pak. Seneng banget. Gitu. Tahu nggak kalau ini salah satu program dari Ibu? Udah tinggal di sini udah berapa lama? Apa emang asli sini? Udah dari tahun 2009. 2009. Tahu nggak kalau ini salah satu misalnya janji Bupati Bekasi? Tahu? Ya, mudah-mudahan janji Bupati tepat, Pak. Tepat. Sesuai omongannya. Sesuai omongannya. Biar pengangguran yang di sini, teman-teman saya di sini biar pada kerja semua. Berarti SMK-nya SMK sini apa SMK Jakarta nih? SMA sini, Pak. SMA sini. Berarti ya jadi orang Bekasi dong ya? Gitu. Aslinya mana? Di Jawa, Pak. Jawa. Gitu. Kadang dibilangnya orang Bekasi yang lulus SMA Bekasi gitu, itu gak bisa kerja. Menurut kamu gimana? Menurut saya gimana ya, Pak? Mungkin untuk Mama Bata, mungkin untuk pribumi motivasi kerjanya kurang seperti kayak orang perantauan. Karena orang perantauan di sini tidur pun bayar, Pak. Gitu. Sebulan kontrak 500.000 paling kecil itu sekarang di daerah Cibitung. Jadi karena tuntutan dia kerja bener-bener gitu ya? Pak. Tuntutan kerja itu bener-bener. Kalau orang Betawi Bekasi asli karena dia nggak mikirin uang kos, jadi cuek. Iya, mungkin bisa begitu, Pak. Gitu. Harapan kamu ke depannya terhadap bursa tenaga kerja kayak gini atau job fair kayak begini, kayak gimana nih harapannya? Harapannya mudah-mudahan bisa ada terus dan pengangguran bisa berkurang, Pak. Mudah-mudahan udah tidak ada pengangguran di wilayah Bekasi. Amin. Kalau kamu dari mana? Dari Bekasi Kota. Bekasi Kota. Kalau boleh tahu daerah mana? Daerah Kayuringin. Daerah Kayuringin Perumnas 2 ya? Sekitaran ya, Nama apa? Don. Siapa? Tengkudon. Tengkudon. Asli Bekasi? Bekasi, lahir Bekasi. Lahir Bekasi, kelahiran Bekasi ya? Oke. Tahu kegiatan job fair ini dari mana? Dari media sosial. Boleh sebutin medsosnya? Facebook. Facebook. Dari Facebook temen gitu atau gimana? Grup? Ya, banyak yang share. Banyak yang share tentang job fair di sini.
Sering dibilangnya job fair ini buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Kadang-kadang permintaannya kalau bisa didahulukan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi aja. Kan kamu kan kota Bekasi, ya enggak? Menurut kamu bagaimana statement seperti itu? Ya, kalau menurut saya kan namanya pekerjaan ya. Pekerjaan itu harusnya dituntut sesuai skill, bukan daerah kan. Ketika kita menaruh sesuatu tempat tidak pada tempat ya kan hasilnya akan memperburuk kinerja perusahaan itu sendiri. Jadi sebenarnya persaingan harusnya dilakukan secara bebas sesuai dengan kualifikasi kemampuannya sendiri, bukan dengan asal atau asli daerah mana gitu. 2016. Menurut saya sih nggak bisa begitu ya Pak, karena ini Indonesia, bukan Bekasi aja. Di sini banyak ras, Jawa, Sunda, Batak. Jadi harus semua jadi disamakan semua, nggak diharuskan untuk warga Bekasi aja atau untuk asli Bekasi, karena kita tinggal di Indonesia. Jadi kalau bisa semuanya bisa Pak. Gitu sesuai dengan harapan Pak Harto dulu ya? Iya, sesuai harapan Pak Harto dulu. Semuanya disamakan. Oke, berarti kamu kurang setuju juga kalau misalnya job fair-nya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi doang kurang setuju? Enggak setuju Pak. Bukannya kurang setuju, enggak setuju. Enggak setuju? Kamu sendiri orang mana? Di Cibitung. Ya, kami mohon Ibu Bupati berkenan membuka kegiatan pameran bursa kerja. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta tentunya jangan lupa bahwa agama itu merupakan hal yang penting. Apalagi dari mulai bangun pagi. Mulai bangun pagi jangan lupa baca doa bangun pagi. Jangan-jangan ada yang hafal baca doa bangun pagi? Enggak. Mana yang hafal? Enggak. Hah? Penting loh. Bangun pagi itu harus berdoa tuh penting. Pertama buat pengusaha Pak, kalau yang muslim ya. Kalau kayak saya pribadi, katanya orang kalau bangun tidur itu nggak baca doa, itu akan sepanjang seumur hidupnya akan sibuk nggak berhenti-berhenti. Nah jadi karena memang kita juga agenda bupati ini luar biasa padat, saya juga takut kelupaan yang namanya urusan dunia terus, iya kan? Jadi saya bangun tidur paling takut kalau saya nggak berdoa bangun tidur langsung berdoa tuh paling takut. Habis itu apa? Berikutnya jangan lupa juga sholat subuhnya udah pastilah. Itu mah udah kewajiban. Nah, berikutnya sholat duhanya. Kalian harus percaya bahwa hanya Allah lah yang bantu. Saya pribadi sampai dengan jadi bupati ini karena Allah yang bantu. Jadi saya sangat meyakini di saat kita ingat, di saat kita selalu dekat kepada Allah pasti ada jalan. Dan juga tentunya jangan lupa sedekahnya. Pun miskin bisa loh, masih bisa sedekah. Bukan berarti orang miskin itu berarti stop sedekah. Segala macam bentuk sedekah, termasuk senyum aja juga merupakan sedekah. Nah, sedekah itu nambahin rezeki lebih banyak lagi. Dan itu harus kalian pakai. Sholat duha jangan lupa. Dan pada kesempatan ini tentunya saya mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja yang alhamdulillah sampai dengan tahun 2015 kemarin janji kampanye kita sudah selesai, yaitu kita sudah mencapai 51.605 orang. Janji kampanye dulu adalah 50.000 dan tahun 2016 ini kita optimalkan terus. Syukur-syukur lebih banyak lagi tentunya, dan mudah-mudahan Kabupaten Bekasi akan jauh lebih baik lagi dan lebih bersinar lagi ke depan. Titip salam untuk keluarga di rumah dari saya Dr. Neneng Hasanah Yasin, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyelenggaraan pameran Bursa Kerja tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2016 dibuka secara resmi. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan hari ini. Syukur-syukur bisa diterima semua. Dan mudah-mudahan kita doain juga para pengusaha juga bisa terus lancar usahanya, sehingga bisa terus membuka lowongan kerja untuk warga Kabupaten Bekasi juga yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bila
lanjutkan dengan peninjauan stan Wira untuk tidak menghalangi rombongan Bupati Bekasi untuk peninjauan ke stan. Sementara belum ada aktivitas terlebih dahulu. Mohon bersabar kepada para pencari kerja. Mohon untuk tidak menghalangi jalannya Bupati Bekasi beserta rombongan untuk peninjauan ke masing-masing stan perusahaan. Pipit lu pilihin, Pit. Mana dia, Pipit? Pipit yang pilih dia. Mana Pipit? Pipit lu pilih yang mana di salah satu ini? Masalah apa dan tidak apa? Jalannya modal kan? Selalu modal ya? Iya, modal. Iya. Kalau nggak ada modal kayaknya kurang jalan. Nggak bisa jalan ya? Iya. Tapi modalnya jangan habis terus. Harus dikembaliin modalnya. UMKM nanti. Thank you, Bu. Ya, hari ini kita lakukan job fair selama 2 hari, ya 2 hari, dan alhamdulillah bisa berjalan lancar insya Allah. Dan yang datang juga luar biasa, ribuan orang datang dan 35 perusahaan yang ikut. So mudah-mudahan bisa mengurangi pengangguran yang ada. Syukur-syukur orang Bekasi yang banyak diterima. Enggak, ini mungkin karena masih siang pertama. Mohon Yang adik-adik kedua, untuk di dalam setan dikosongin kan ya. kita masih Di ada dalam waktu setan sampai besok. dikosongin biar Nanti petugas agak setan siang masuk ada dulu. target. Mohon kepada adik-adik yang masih di dalam setan dimohon untuk Kemarin keluar malahan dulu. ada tetangga saya malah minta stand. Berada di luar Tetangga dulu, saya nanti sendiri Tropicana petugas malah setan minta biar masuk, buka stand baru di bisa sini. melakukan pelayanan. Sama Pak Dinas. Targetnya dulu? Ya targetnya ngurangin kemacetan lah. Ini untuk tenaga kerja. Kenapa? Targetnya berapa persen yang akan diserap? Sebanyak-banyaknya lah pas. Sebanyak-banyaknya. Karena kan kita tahu bahwa MEA ini juga kan luar biasa. Semua orang bisa masuk dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita juga ready lah. Anak-anak kita juga siap. Tetapi kita juga tentunya bukan cuma meminta mereka untuk jadi buruh ya. Mereka juga harus belajar jadi pengusaha walaupun hal-hal yang kecil. Saya yakin sebetulnya kalau sebetulnya gini, istilah pengangguran di Bekasi ini kan nggak bisa seorang bupati ini datang ke suatu rumah kemudian lepas ini pekerjaan buat aktif itu kan hal yang tidak mungkin. Kita semua harus fight. You aja jadi jurnalis juga harus fight. Ya kan, kalau you nggak eksis juga nggak akan juga dipakai orang. Ya, jadi intinya sebetulnya ini surga untuk tenaga kerja. Surga untuk tenaga kerja dan kita harus bisa. Tentunya juga pendekatan sama Allah juga hal penting menurut saya. Bukan cuma, mungkin orang sebagian senyum ya saya bicara begini, tapi saya meyakini bahwa semuanya itu Allah yang nakdirin gitu. Dan kita harus fight, dan kita harus punya etika yang baik. Kita harus punya skill yang baik. Karena kan kalau cuma malas-malasan di rumah ya nggak akan pernah dapat. BBM lu nggak naik? Ya. Pada dasarnya begini, Bekasi ini tetap masih AMGC. Bekasi ini tetap menjadi salah pilihan pertama untuk negara luar masuk ke Indonesia. Ya, walaupun Subang juga udah mulai buka, Purwakarta sudah mulai buka, Karawang sudah mulai buka. Tapi mereka sebetulnya pilihan pertama mereka adalah di Bekasi. Tetapi tentunya juga saya juga meminta kepada seluruh serikat yang ada, kita harus sama-sama membuat Kabupaten Bekasi tercinta ini kondusif, aman. Saya tidak bilang bahwa mereka tidak membuat kondusif, tentunya tidak. Kita harus sama-sama justru bagaimana supaya menjadikan Bekasi ini aman dan jangan sampai bagaimana supaya perusahaan ini belakang. Ya kan? Berarti kan harus ada win-win solution, harus ada sama-sama. Nah, adapun kalau misalnya perusahaan itu nakal dan lain sebagainya, saya juga tidak mau perusahaan itu nakal. Saya mau perusahaan itu juga sesuai aturan semua. Ya, jadi kita juga ada satu perusahaan yang kita sedang sidik juga.
Dan kemungkinan bisa jadi ditutup. Kemungkinan ya, kalau misalnya mereka masih bandel, kemungkinan akan off the record, kita masih lagi sedikit. Oke, diperda sekian %, pengennya begitu, tapi kan kita melanggar, nggak boleh kan. Kenyataan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN ini adalah bagiannya adalah Indonesia. Mengenai kegiatan BLK Pak, Balai Latihan Kerja yang waktu itu pernah penyaksian Pak ya, sudah dilaksanakan. Kapan itu dilaksanakan Pak? Pelatihannya? Insya Allah di bulan April ini sudah kita akan laksanakan kegiatan yang terutama untuk meningkatkan skill dari masyarakat kita. Itu mengenai BLK-nya mengenai apa aja Pak? Ya mereka itu dilatih dalam pelatihan-pelatihan itu yang memiliki skill seperti welding dan otomotif. Dan insya Allah BLK ini akan kita perdayakan dan manfaatkan. Apakah nantinya peserta BLK dikasih sertifikasi Pak? Pastinya, karena hanya melalui sertifikasi dan kompetensi itu yang akan bisa memberikan legitimasi kepada para peserta diklat itu, dan mudah-mudahan melalui kompetensi dan sertifikasi tadi perusahaan-perusahaan itu bisa dengan secara otomatis menerima. Berapa banyak peserta sih Pak yang akan ikut BLK nanti Pak? Kita baru 62 nanti, mudah-mudahan dalam waktu kita usulkan lagi dalam APT ini semaksimal mungkin, karena ini kan baru nih BLK ini kita operasionalkan dalam kondisi BLK ini kita tata, jadi ini uji cobalah kasarnya. Pesertanya dipungut biaya atau tidak Pak? Pak, tidak, sama sekali tidak, bahkan saya prioritaskan itu. Sarananya udah representatif kan, gedung segala macam kan pasti. Memang kita akui kalau untuk sarana ini kan belum lengkap, belum seperti yang kita harapkan, sehingga kita ini bekerja sama dengan BLK tingkat provinsi ya. Dengan seperti itu nanti sambil berjalan kita ini manfaatkan ya apa sih kebutuhan sarana dan prasarana lainnya di BLK itu. Selain disertifikasi, apakah peserta juga disalurkan bekerja Pak? Pastinya itu, karena kita akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ya untuk menerima mereka. Maaf Pak, untuk kartu kuning kan masih banyak yang belum punya kartu kuning untuk mencari kerja, gimana untuk dari dinas tenaga kerja? Selalu kita melayani setiap hari. Nanti ada stand juga, stand langsung. Ada untuk dua. Bekasi sebagai daerah kawasan industri terbesar itu memberikan ruang kepada siapapun, ya, terutama warga negara Indonesia. Nah, pastinya ini kan kita berharap perusahaan-perusahaan juga lebih memprioritaskan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bekasi. Jadi kita juga tidak bisa diskriminasi terhadap. Bang, tulisannya kecil Bang, nanya mulu. Itu kalau misalnya dari 100% misalnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bekasi, berapa persennya putra daerah dan berapa persen minimal 30% itu prioritas lah. Ini kenapa sih Pak putra daerah sendiri sulit untuk bekerja di daerahnya sendiri? Mungkin daya saing atau dari SDM atau seperti apa? Banyak hal. Apa Pak? Kamu tahu contohnya apa? Nggak sih nanya Bapak lebih kamu tahu nggak? Sebab begini, sejak saya zaman jadi sekap, saya merekomendasikan warga masyarakat kita. Itu kan harus rekomendasi. Tapi dalam seminggu udah pulang lagi, udah kerja lagi. Nah, saya berharap saat ini masyarakat kita itu tingkatkan skill, tingkatkan kemampuan, punya motivasi yang tinggi. Dan yang paling utama adalah disiplin. Ya harapan wakil rakyat tentunya dalam hal ini apa yang tadi disampaikan Bupati, mudah-mudahan implementasi ada satu kerjasama perusahaan dengan pemerintah daerah sesuai dengan janji politiknya Bupati kan. Tapi tadi beliau sampaikan bahwa sudah melebihi target dari 50.000 mempersiapkan tenaga kerja, sudah mencapai targetnya, mudah-mudahan ke depannya semakin bertambah. Jadi kita ini sebaiknya berlangsung terus kayak gitu Pak Dewan ya? Iya, gitu. Tadi juga saya dengar dari pihak POA tadi diharapkan tidak ada pungutan-pungutan Pak Dewan. Bagaimana dengan Pak Dewan itu? Ya memang tidak boleh ya pungutan, orang mencari kerja kok ada pungutan kan gitu. Nggak boleh lah. Makanya kan dalam hal ini kok pemerintah daerah inisiatif kan, artinya membuat satu job fair ini kan dengan tujuan membuka, memberikan informasi pada seluruh warga Kabupaten Bekasi, khususnya kan gitu. Jadi jangan mudah
dimainkan oleh sekelompok orang atau seseorang yang oknum. Ya seperti itulah, artinya yang ingin memperkaya diri sendiri kan gitu, dengan berdalih outsourcing atau lain sebagainya. Himbauan Pak Dewan terhadap para pekerja. Himbauan saya dalam hal ini perusahaan juga harus objektif, harus bisa mempertimbangkan warga Kabupaten Bekasi karena beliau punya perusahaan di Kabupaten Bekasi, paling tidak skala prioritas lah untuk warga Kabupaten Bekasi. Itu harapan saya tentunya. Berarti harus diimplementasikan harapan Bupati 30% tenaga kerja Kabupaten Bekasi lebih dia utamakan itu Pak Dewan ya. Ya kalau bisa memang harus lebih lah. Kalau bisa lebih dari 30%. Harapan Pak Dewan sendiri untuk penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi sendiri. Kalau Bupati 30%, harapan dari Pak Dewan? Lalu saya pengennya 70% warga Kabupaten Bekasi kerja semua. Harapannya buat investor Pak ya? Dengan iya, kita dengan kemampuan, skillnya mereka seperti itu. Jadi belum punya skill, nah, tetapi udah minta gaji mahal, perusahaan juga sampai yang membayar kan seperti itu. Jadi harus balan lah. Kendala dari kadang-kadang dibilangnya tenaga kerja Bekasi kurang rajin. Bagaimana tanggapan Pak Dewan terhadap hal itu? Apanya? Kurang rajin dalam bekerja. Kalau disuruh lembur nggak mau gitu. Anak-anak kita terkadang 1 kali 2 kali itu udah langsung frustasi. Itulah titik kelemahan orang-orang kita. Ya dari budaya semacam ini yang harus bisa kita hilangkan. Itu harus bisa kita kikis, harus kita bisa memberikan satu keyakinan kepada mereka. Dari semua hal ini, semua unsur, teman-teman media, para LSM, tokoh masyarakat, pemerintah dalam hal ini. Cara menumbuhkan atau menghilangkan kelemahan tersebut bagaimana Pak Dewan? Ya tentunya memberikan satu arahan, pandangan, sosialisasi lah seperti itu. BLK ini harus buka lagi supaya mereka juga keahliannya juga betul-betul di situ terlihat jelas. Jadi dinas pendidikan sebagai penyalur juga kan enak. Oh ini ahlinya draper, oh dia ahlinya misalkan permesinan, oh dia ahlinya misalkan ini secara kompetensi. Iya seperti itu.